Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kadirin, peserta Latsar golongan 3 Angkatan 1 kelompok 2 tahun 2022 BPSDM Kalimantan Tengah. Saya bertugas di SDN 2 Nate Sedawak, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Saya ingin menjabarkan hasil dari proses internalisasi saya terhadap nilai-nilai ASN yang sudah saya dapatkan dari pertemuan pertama hingga sekarang. Kita sebagai ASN berperan sebagai pelaksana kebijakan publik. Kita juga sebagai pelayan masyarakat, dan kita sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kita sebagai ASN juga mempunyai hak dan kewajiban. Maka kita sebagai ASN yang baik, tentunya kita harus mengutamakan kewajiban terlebih dahulu sebelum kita mengambil hak-hak kita. Kita adalah ASN yang smart, yang melek teknologi, yang memiliki literasi digital yang baik untuk menghadapi perkembangan zaman yang semakin canggih. Oleh karena itu, nilai-nilai smart ini harus kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Diaktualisasikan ketika kita melaksanakan tugas-tugas kita, tupoksi kita. Maka sudah seharusnya ketika kita mengajar harus menggunakan pendekatan-pendekatan yang tepat, yang sesuai dengan perkembangan zaman. Jangan sampai ada di antara kita guru ASN Indonesia yang mengajar menggunakan metode-metode klasik yang membosankan. Oleh karena itu, kunci pembelajaran yang efektif salah satunya adalah kita menggunakan pendekatan yang menyenangkan bagi siswa. Selanjutnya, kita sebagai ASN juga harus menghabituasikan nilai-nilai dasar, yakni nilai ASN berakhlak, berorientasi layanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif. Ketujuh nilai ini harus kita habituasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita menjadi ASN yang hebat, supaya kita menjadi ASN yang berakhlak. Core values, nilai-nilai berakhlak yang telah dicanangkan oleh Presiden kita untuk ASN Indonesia adalah bertujuan untuk mewujudkan ASN yang berkualitas, yang mempunyai daya saing internasional, apalagi dalam kita menyambut masa Indonesia Emas tahun 2045 kelak. Merdeka! Wawasan kebangsaan adalah konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai bela negara harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah: yang pertama, cinta tanah air; yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara; yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara; yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara; dan yang terakhir, yang kelima, kemampuan awal bela negara. Nilai bela negara yang pertama adalah cinta tanah air. Cinta tanah air ada 6 indikatornya, yaitu yang pertama, kita senantiasa menjaga tanah
dan seluruh ruang wilayah negara Indonesia. Contohnya, kita tidak membuang sampah sembarangan, kita tidak menebang hutan sembarangan, dan seterusnya. Yang kedua, kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Contohnya, kita bangga memakai batik Indonesia. Kita bangga terhadap budaya-budaya Indonesia. Kemudian indikator yang ketiga adalah kita memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara. Indikator yang keempat, kita menjaga nama baik bangsa dan negara di kancah internasional. Yang kelima, kita memberi kontribusi terhadap kemajuan bangsa dan negara. Yang keenam, kita bangga menggunakan produk-produk Indonesia. Nilai dasar bela negara yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini ada 5 indikatornya. Yang pertama, kita harus aktif dalam organisasi kemasyarakatan. Contoh, kita menjadi ketua RT, atau kita menjadi panitia lomba Agustusan, dan seterusnya. Yang kedua, indikatornya adalah menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator yang ketiga, kita ikut serta dalam pemilihan umum. Jadi jangan sampai kita termasuk golongan yang tidak memilih atau golput. Yang keempat, kita harus berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah kita berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Contohnya, kita aktif menjalankan ronda malam, contohnya. Kemudian nilai dasar bela negara yang ketiga adalah setia pada Pancasila dan ideologi, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Ini ada 5 indikatornya. Yang pertama, kita harus paham terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Contohnya, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Maka kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk memeluk agama yang kita peluk. Artinya kita harus toleransi terhadap agama lain. Kemudian nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, kita harus paham bahwa nilai kemanusiaan itu sangat penting dan sangat harus dijunjung tinggi-tinggi oleh kita semua. Contohnya, kita saling membantu, kita membantu korban bencana, dan seterusnya. Kemudian nilai persatuan Indonesia, maka kita harus gotong royong di lingkungan masyarakat. Kemudian nilai Pancasila yang keempat, yaitu kita harus bermusyawarah dalam menentukan sesuatu. Kita harus bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kelima, nilai dasar nilai Pancasila, sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka kita tidak boleh diskriminatif terhadap suku-suku yang ada di Indonesia. Nilai dasar bela negara yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ini juga ada 5 indikatornya. Yang pertama, kita bersedia untuk mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk bangsa dan negara. Contohnya, ketika ada lembur, maka kita harus bisa menjalani lembur itu dengan sukarela, karena itulah bentuk pengorbanan kita terhadap negara.
Yang kedua adalah siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman di luar sana. Ya. Yang ketiga, kita ikut berpartisipasi membangun bangsa dan negara di lingkungan masyarakat. Yang keempat, kita gemar membantu orang lain yang sedang kesulitan. Kita suka berbagi, kita suka menolong ya, sahabat kita. Kita rela menolong orang lain yang sedang dalam kesusahan. Dan indikator yang kelima adalah kita yakin bahwa pengorbanan kita tidak akan sia-sia. Pengorbanan kita pasti akan kembali kepada diri kita sendiri, pasti akan dihitung ibadah oleh Tuhan yang Maha Esa. Nilai dasar bela negara yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Kita harus memiliki kemampuan awal bela negara. Ada 5 indikatornya. Yang pertama, kita memiliki kecerdasan emosional. Ya, bagaimana kita mengolah rasa, mengolah emosi kita, sehingga kita bisa ya, bersabar, bisa bersyukur, dan seterusnya. Olah emosi. Kemudian kita juga harus mempunyai kecerdasan spiritual. Kita harus dekat dengan Tuhan kita. Kemudian kita harus mempunyai kecerdasan intelijensia. Ya. Indikator yang kedua adalah kita memelihara jiwa dan raga kita. Indikator yang ketiga, kita senantiasa bersyukur pada Tuhan yang Maha Esa, pada Allah SWT, bahwa apa yang telah kita miliki sekarang ini, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, yakinilah itu adalah yang terbaik untuk kita. Maka kita harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang keempat, kita harus gemar berolahraga. Kita harus menjaga tubuh kita agar senantiasa fit, senantiasa sehat ya. Maka berolahraga adalah salah satu cara untuk menjaga kesehatan tersebut. Yang kelima adalah menjaga kesehatan kita, baik itu dengan cara olahraga tadi atau menjaga makan makanan yang memenuhi gizi seimbang, istirahat yang cukup, pola makan, pola istirahat yang teratur, dan seterusnya. Itulah kelima nilai dasar bela negara yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan kita menerapkan kelima dasar bela negara tersebut, kita menjadi ASN yang berkualitas. Merdeka. ASN juga harus menjiwai dan dijiwai oleh wawasan Nusantara. Pancasila harus benar-benar menjadi dasar dan ideologi kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka sikap kita sebagai ASN harus mencerminkan sikap bela negara agar kita bisa mewujudkan cita-cita negara Indonesia, yakni merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu, kita perlu mempunyai jiwa-jiwa nasionalisme, mempunyai jiwa patriotisme untuk Indonesia yang lebih maju. Sekian dari saya, semoga dapat menginspirasi dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!